lancang, Gibran berani semprot Gerindra, comot foto dibuat baliho, disandingkan Prabowo. Saya tegas dukung Ganjar Pranowo. Mutiar. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Sudah koordinasi, terutama yang di Labuan Bajo itu kan juga belum izin. Ya waktu itu tidak cinta saya yang pasang itu saya tidak. Hanya di Labuan Bajo aja apa di daerah lain ada? Setahu saya baru satu. Ya relawan kayak gitu, inisiatif kenapa? Ya, wes ya. Pak Ning Semarang saya. Secara umur kan belum memenuhi syarat. Jadi ya duet itu harapan saja. Tapi secara umur kan tidak memenuhi syarat. Kalau nanti keputusan MK Saya tidak bisa mengandai-andai karena keputusan Mahkamah Konstitusi belum terputus oleh hakim dan saya tidak bisa mengomentari karena itu wilayah otoritas hakim konstitusi. Ya Gibran kan masih 35 tahun, sedangkan usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu kan minimal 40 tahun. Gampang kata mereka. Kita gugat saja Undang-Undang Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi. Kebetulan nih, iparnya Jokowi, Anwar Usman, adalah Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jahat kan? Tapi mereka nggak peduli seberapa jahatnya. Yang penting tujuan mereka tercapai. Maka digerakkanlah dua kepala daerah. Yang satu wali kota Bukit Tinggi. Dan satunya lagi wakil bupati Lampung Selatan. Untuk menggugat undang-undang pemilu usia calon presiden ini. Tahu dari partai mana kedua kepala daerah ini? Ya dari mana lagi kalau bukan dari partai Gerindra. Partainya Prabowo Subianto. Dan dijadikannya Mas Gibran sebagai salah satu tim juru kampanye Ganjar itu juga mungkin bagian dari strategi itu kan, memperbaiki strategi yang itu dalam rangka memperbaiki komunikasi publik supaya Ganjar yang faktanya nih memang sangat milenial, muda, belusukan seperti Pak Jokowi kemana-mana itu keangkat lagi gitu loh. Jadi nggak ketutupi oleh citra-citra yang dari Pak Prabowo yang sebenarnya kan jauh banget kan sebenarnya dari sosok gaya Jokowi. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mengaku belum memberikan izin terkait munculnya baliho bergambar dirinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Gibran mengatakan tidak tahu menahu terkait pemasangan baliho tersebut. Ia meminta bertanya langsung kepada pihak yang memasangnya. Anak sulung Presiden Jokowi itu mengaku tidak memberikan arahan kepada relawan Gibran untuk memasang baliho tersebut. Meski demikian, ia mengelak jika relawan yang memasang baliho merupakan relawan yang sama dengan yang ada di Solo. Sebelumnya, Koordinator Relawan Bolone Mase, Kuat Hermawan mengatakan pihaknya mengajukan Gibran sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Kuat mengaku sudah melakukan konsolidasi di berbagai daerah di Indonesia. Pihaknya menilai elektabilitas Gibran yang juga kader PDIP terus naik. Wah, lancang betul ya Gerindra dan juga relawan Prabowo menghalalkan segala cara untuk menaikkan elektabilitas. Bahkan sampai harus membuat manuver lancang mencatut nama Gibran agar pendukung Gibran merapat ke Prabowo. Padahal Gibran sendiri sudah bilang ogah mendukung Prabowo dan jelas-jelas mengkampanyekan Ganjar. Kok masih saja ngeyel menebar cara licik dengan kampanye ngawur? Benar-benar luar biasa kegigihan kubu Prabowo. Entah rakyat yang mana yang mendukung Prabowo. Sebagian, tapi persepsi mereka dianggap seluruh warga mendukung duet Prabowo Gibran. Yakin itu baliho uangnya dari rakyat atau dari partai? Padahal Gibran sudah berkomitmen dengan PDIP, tegak lurus dengan PDIP. Pernah dirayu oleh PSI tapi dia tidak goyah. Pernah mau dipakaikan jaket PSI tapi ia menolak. Dan Gerindra ini saya rasa terlalu ngotot ya, bahkan terkesan memaksa. Sebenarnya cukup memprihatinkan. Bahkan ngeri, cara mereka terlalu ambisius seolah etika politik bebas ditabrak sesuka hati. Seolah apapun yang mereka mau, haruslah terwujud tidak peduli bagaimana caranya. Kalau ada yang bilang ini adalah aspirasi rakyat atau relawan, duitnya dari siapa? Baliho sebesar itu pastilah mahal.
Apakah kita bisa percaya kalau mereka rela mengeluarkan uang sebanyak itu hanya demi baliho dan hanya demi Prabowo seorang? Gibran sudah memberikan dukungan kepada Ganjar. Masalahnya, foto Gibran di baliho Prabowo apakah sudah seizin Gibran? Saya rasa ini asal comot ya. Gibran pun juga sudah mengatakan jika itu tanpa seizinnya. Cara-cara begitu sebenarnya adalah modal catut nama seenaknya demi cari simpati dan dukungan. Ini sebenarnya tidak boleh ditiru ya. Bahkan saking geramnya, Gibran akan menindaklanjuti foto dirinya di baliho yang belum berizin ini. Gibran tidak tahu menau dan tidak ada izin dari dirinya. Memang brutal kubu sebelah. Cara modal begini kira-kira bisa bertahan berapa lama sih? Mau nyapres hanya dengan modal jualan foto bareng Jokowi dan keluarga? Prestasinya itu loh apa? Masyarakat tuh saya rasa nggak bodoh ya. Lama-lama masyarakat akan sadar kalau Prabowo itu tidak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa untuk dipamerkan ke publik. Terbukti elektabilitas Prabowo cenderung menurun dan disalib oleh Ganjar. Mau jualan baliho, bagusan jadi pengusaha baliho saja. Jangan jadi presiden. Cara licik nan picik memang akan selalu dilakukan oleh kelompok sebelah. Itu juga sebagai bukti mulai lemahnya minat masyarakat pada sosok Prabowo. Kelompok pendukung Jokowi harus waspada dan hati-hati. Jangan terpengaruh oleh taktik kubu Prabowo. Mereka tampaknya mau mengacak-acak wilayah yang mana mereka dulu kalah dari Jokowi. Mengacak-acak supaya pendukung Jokowi terpecah belah. Suara mereka dipecah sebagian sehingga lari ke Prabowo. Halah, jangan mimpi. Bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi. Akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?